Pas dia bangun dari balai itu, orangnya ada, tapi dari leher ke kepala itu nggak ada. Oh, kepalanya nggak ada. Nggak ada kepalanya, dia cuman badan aja, dari pundak sampai bawah ada. Keluar dari kuburan itu apa ya? Kain putih, Kayak putih. kayak mau kena lah gitu ya. Dia terbang dari dalam kuburan itu, terbang ke atas. Saya udah ketemu kakak kok di pos itu tuh, tapi data kamu nggak ada. Kalau data kamu ke saya keterima, kamu pasti saya checklist data kamu udah hadir. Data kamu nggak ada nih, nggak data hadir gitu ya, terdaftar tapi kok nggak ada hadirnya. Tapi kamu kenapa ada di pos ini? Bener kak, kita udah ketemu kakak tuh. Yang nganter dia itu cuma satu orang yang jemputnya, seragamnya sama, cuma orangnya tinggi besar. Di belakang saya nih apaan? Kayak sorak gitu tuh. Pas saya lihat itu rambut itu panjang. Saya lihat ke arah si nenek. Wow, itu saya langsung. Hai Kimers, gue Kim Awan. Selamat datang di podcast perdana kami, Kimistry, kisah mistis penuh misteri. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial yang kita undang pada malam hari ini. Langsung saja, inilah Bang Uceng. Selamat malam Bang Uceng. Oke, selamat malam Bang Awan. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik semua. Selalu oke. Oke, Bang Uceng akan menceritakan kisah-kisah misterinya. Boleh diceritakan kisahnya Bang Uceng? Oke, siap. Oke, jadi ini kejadiannya dulu kurang lebih tahun 99 atau tahun 2000 ya. Kebetulan saya pun dulu masih sekolah kelas 3 di Man Cibinong. Ya, sekarang jadi Man 1 Bogor. Nah, itu dulu pas acara kenaikan sabuk pencak silat. Saya lupa, kalau nggak salah itu naik sabuknya sabuk kuning sirip hitam. Nah, beberapa anggota ikut kenaikan sabuk. Nah, saya sebagai senior ikut mendampingi mereka, diberi tugas sama guru besar. Ceng, hadir, siap. Tuh. Oke lah, singkat cerita kita kumpul. Setelah kumpul malam ini kita adakan biasa pemanasan dulu atau geber fisik lah ya, bahasanya fisik yang digeber, mental juga. Setelah jam 11 malam semua anggota dipersilakan untuk istirahat 1 jam. Nah, dalam istirahat itu tuh kita semua senioritas maupun alumni dan guru besar berkumpul, kita rembukan, musyawarah, mengatur pembagian pos. Nah ya, kurang lebih pos ini ada 6 pos. Pos pertama di apa ya namanya, ilmu pengetahuan tentang agama, tentang pencak silat. Itu kita semua di ilmu pengetahuan pos itu seadanya. Tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu ada di pos pertama. Nanti kita melanjut lagi, jarak kurang lebih 500 meter. Itu ada pos kedua. Pos kedua itu pos fisik. Semua fisik fisik mereka itu anggota semua dites dari push up, sit up atau apapun di situ ada. Lanjut lagi pos jurus. Selama ini mereka pelajari jurus sampai jurus mana, itu yang kita tes. Setelah selesai, masuklah ke pos mental. Nah, setiap ada acara itu, kenaikan sabuk, saya selalu dapat tugas di pos mental dari guru besar. Ceng, tugas kamu biasa, nggak berubah. Pos mental, siap. Kenapa tuh selalu di pos mental? Atau mungkin berani atau memang gak ada yang berani lagi di situ? Kemungkinan yang terakhir ya, mungkin nggak ada yang berani atau nggak ada yang mau. Ya, nah saya di situ nggak sendiri, saya selalu sama partner almarhum Rahman. Dulu bisa dibilang kita ini mungkin mirip Upin dan Ipin ya. Di mana ada saya, di situ ada Rahman. Di mana ada Rahman, di situ ada saya. Kalau saya nggak ada, pasti yang ditanya Uceng mana. Kalau Rahman nggak ada, saya ditanya Rahman mana. Karena kita kemana-mana selalu berdua, saking akrabnya partner. Makanya setiap acara pencak silat pun saya nggak pernah ditambah partner, cuman berdua, saya dengan Rahman. Nah itu pasti kalau nggak di kuburan posnya, di tempat-tempat yang kira-kira dianggap angker atau rawan itu.
Ya nggak mungkin lah kita nolak apa ya perintah dari guru besar. Iya. Sebelum ngetes orang-orang anggota, kita harus siap. Sebagai senior jangan bilang takut atau gimana, kita harus siap. Nah di situ kebetulan acaranya itu di wilayah Bogor ya. Wilayah Bogor ya. Kita di pemakaman umum. Nah areanya itu di tengah perkampungan. Di depan pemakaman umum itu lapangan bola besar, lapangan bolanya. Nah, kita di situ bikin pos di pintu pemakaman umum antara lapangan bola dan pemakaman umum. Kita bikin pos. Saya berdua sama Surahman. Itu jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Jam 12 malam. Kenapa harus jam 12 malam? Itu pelepasan memang jam 12. Jadi sebelum anggota dilepas, kita dilepas dulu para senior dan para panitia menempati pos masing-masing. Nah, kebetulan jam 12 ya kurang lebih mungkin setengah jam ya. Setengah satu, jadi setengah satu saya udah standby di pos. Baru nanti di pelepasan tuh anggota semua dilepas. Nah itu kemungkinan kurang lebih jam 1 anggota sudah sampai di pos saya, pos mental. Nah kita bawa mereka satu persatu ke tengah kuburan. Nah sebelum kita masuk ke kuburan, kita buka dulu sabuk yang dia pakai itu, ikat untuk mengikat matanya. Mereka nggak tahu kalau itu pemakaman umum. Oke. Kita giring satu persatu. Saya potong dulu. Oke siap. Untuk kita bisa diminum dulu. Oke siap. Silakan. Oke. Kucing. Makasih bang. Ya. Biar lebih seger lagi ceritanya, mungkin kayaknya masih panjang ini sesinya, jadi lebih seru. Sebenarnya kalau cerita panjang dan banyak, ya banyak sekali. Setiap ada ujian pencaksilat di situ pasti ada kejadian. Justru itu yang bikin kita tambah semangat. Jadi sebelum acara, wah ntar ada kejadian apa nih? Nah itu lebih bikin greget lagi gitu. Nah itu kita kembali ke awal tadi. Jadi anggota tuh satu persatu kita taruh di pemakaman umum. Jarak 20 menit kita tinggal. Dia sendirian. Oh sendirian? Sendiri di tengah pemakaman umum. Kita jarak sama anggota itu kurang lebih 50 meter atau 100 meter. Tapi tetap ada satu orang, kalau enggak saya, Rahman, yang memantau dari jarak jauh. Posisi anak harus kepantau. Jadi kita enggak asal ngelepas aja. Kita pantau. Setelah kira kurang lebih 5 menit kita tarik, kita jemput. Setiap 5 menit iya, ambil. Itu berapa orang tuh? Biasanya kalau dulu tuh kurang lebih 60-70 anggota yang ikut kenaikan sabuk. Iya. Tapi kalau kita gabungan itu kadang sampai ratusan. Nah, kita atur timernya aja. Nah, itu pas banget. Sekarang kita baru taruh anggota, kita pindah balik lagi ke pos saya dengan Rahman. Nah itu di pintu pemakaman. Nggak tahu kenapa dari arah lapangan belakang saya ada yang lewat, nenek-nenek, ibu-ibu lah ya. Saya nggak tahu tua atau muda banget, yang pasti udah tua. Jalannya pun agak bungkuk dia. Tapi nggak tahu, nggak bisa lihat muka soalnya kan malam. Ya dia bilang bahasanya ya. Iya bahasa itu dia. Bahasanya seperti orang apa, Sunda atau Jawa? Orang Sunda, lembut banget. Nah saya kan nggak bisa banget ngomong Sunda lembut lah ya. Intinya dia tuh permisi. Ya saya bilang, oh ya mangga silakan. Udah kita ngobrol lagi. Cuman saya nggak ngeh itu orang lewat itu siapa. Temen saya yang ngeh nih. Sadar, Jeng, itu siapa yang tadi lewat? Oh ibu-ibu, lu sadar nggak ini jam berapa? Malam. Apa mungkin ibu-ibu malam-malam lewat? Di belakang lu kan lapangan bola, di depan kita pemakaman umum. Itu nenek-nenek ngapain ke pemakaman? Masuk ke kuburan ngapain? Oh iya ya benar. Oh, saya merinding tuh cerita gini aja. Ini cerita asli, bukan saya rekayasa, asli kejadian benar. Banyaklah anggota saya mungkin kejadiannya ya. Cuma saya yang Rahman ini udah almarhum. Kalau ada saya ajak ke sini dia, biar dia tahu ceritanya bener-bener. Kalau ini real yang saya ceritakan, bukan apa ngada-ngada itu. Akhirnya saya sadar, wah mana sih nenek tadi? Nggak taunya dia ada di tengah pemakaman. Wah udah jauh, kok cepet amat jalannya.
Cuma saya ngerasa kok ada yang bergerak di belakang saya nih, apaan? Kayak suara gitu tuh. Pas saya lihat itu rambut itu panjang, saya lihat ke arah si nenek. Wow, itu saya langsung apa ya, bisanya disebut langkah 1000 juga enggak. Kita malu kalau kita lari ngeliat gituan. Iya. Berarti kita pengecut kan. Cuma saya bilang sama Rahman, "Man, ini alamat nggak bener, Man. Pindah pos." Tuh. Di mana, Ceng? Geser ke sana. No, ada bengkel kayaknya di bawah pohon bambu tuh. Oke, siap. Nah, udahlah kita tinggalin tuh pos itu. Anak pun kita tinggalin. Yang di tengah kuburan satu anak itu kita tinggalin, anggota. Nggak ada yang lain lagi. Belum ada yang datang. Belum ada. Oke, kita pindah cari tempat yang lebih aman gitu ya. Ada bengkel di situ. Pas banget. Turunan itu begini jalannya. Ada ya? Apa sih namanya kalau gitu, kayak curam ya. Nah, sebelah kiri itu ada bengkel di bawah pohon bambu. Sama itu bersebelahan dengan pemakaman umum, sama dia juga. Iya. Nah, kita mau lewat, ada orang tidur di depan bengkel itu di kursi bambu, apa namanya, balai ya? Balai. Ya, balai itu. Kita izin lah, "Bang, permisi," gitu. Kok nggak dijawab? "Assalamualaikum, Bang. Permisi, Bang." Tuh. Ini orang, maaf ya, budak apa tidurnya pules gitu, kok nggak bangun-bangun. Ya kita inisiatif lah, saya dengan Rahman itu nyamperin dia. Posisi bengkel ini ada di atas kayak tebing dikit lah ya. Nah, kita naik tangga dikit. "Assalamualaikum, Bang, permisi," gitu ya. "Mau izin lewat, Bang ya." Tuh, ini ada anak-anak silat lagi kenaikan sabuk, takutnya keganggu atau keberisikan. "Mohon maaf, Bang ya, kita mau izin lewat." Ya. Bangun orang itu yang tiduran. Wallahu alam, itu alamat nggak bener, lebih apa ya, alamatnya kayak lebih nggak pas lah ya. Nggak masuk akal dah. Iya. Momennya tuh nggak pas. Momennya nggak pas. Pas dia bangun dari balai itu, orangnya ada, tapi dari leher ke kepala itu nggak ada. Oh, kepalanya nggak ada. Nggak ada kepalanya, dia cuman badan aja, dari pundak sampai bawah ada, kepalanya nggak ada. Itu tanpa komando, saya sama Rahman itu langkah 1000, set nggak tahu kemana, kita ketemulah ada di setu di situ ya, ketemu di situ. "Man, lu lewat mana?" Gue lewat sini. Alhamdulillah ketemu. "Ceng, itu gimana anggota kita di kuburan belum dijemput?" Astagfirullahaladzim tuh. "Tapi kalau kita lewat, kita pasti ketemu lagi tuh orang yang nggak ada palanya tuh." "Mau gimana lagi, mau nggak mau, kalau nggak kita ke sana tuh anggota kita gimana tuh?" "Oke lah, Bismillah aja." Kita angkat, jalan lagi ke pos yang tadi kita tinggalin. Alhamdulillah anak ini nggak apa-apa, selamat. Selamat. Saya tunggu di pos, Rahman jemput anak ini. Kita katakan dia tuh lulus di pos mental. Tapi posisinya itu dia sadar atau Sadar. pingsan? Sadar. Oh, sadar. Sadar. Anggota ini sadar. Setelah kita jemput, kita jemput, dia sadar, kita ajak ngomong, dia masih normal ya. Normal. Oke, kita nyatakan dia lulus di pos mental. Ya, setelah lulus, nah datang lagi lah anggota itu. Iya. Anggota baru lagi kan, anggota berikutnya datang lagi. Biasa kita tanya dulu, regu berapa, atas nama siapa, kita data dulu. Takutnya nanti di datanya ada, orangnya nggak ada. Ataupun datanya nggak ada orangnya. Ini siapa kok nggak terdaftar? Iya. Itu suka kejadian. Orangnya tidak terdaftar, tapi kok ada yang datang atas nama siapa, tapi nggak terdaftar. Kalau gitu gimana biasanya? Nah, itu nanti kita cross check lagi sama panitia. Ini bener nggak ada anggota atas nama ini? Kalau emang bener ada, kita terima. Kalau nggak ada, tanda tanya, ini siapa? Apa ada mungkin orang luar ikut masuk, atau maaf, ada mungkin yang menyerupai, Ada yang ikut gitu, ya. Mungkin dari yang gaib ini menyerupai. Nah, seperti itu. Akhirnya kita kan data, oke. Nah, biasa ya kita kirim lah tuh. Saya yang ngirim, betul. Saya dampingin sampai ke tengah kuburan. Saya bilang hitungan 20 detik, kamu buka sabuk kamu diam di sini. Saya taruh di kuburan itu. Di kepala kuburan itu ada pohon besar. Mungkin bahasanya pohon jengjing ya. Jengjing itu saya nggak tahu apa sengon itu bahasanya. Kayak pohon beringin gitu. Ya, situ. Saya tinggal dia. Saya belum sampai pos. Iya. Dia udah jerit-jeritan. Saya diemin dulu, saya pindah, tetap saya tinggal.
Ini makin jerit-jeritan. Kata Rahman, Ceng jemput, takut ada apa-apa. Saya jemput lagi. Posisi dia udah pingsan, nggak sadar. Saya seret dong, Iya. saya seret, nggak mungkin saya gendong, takutnya nanti salah paham di apa, pegang-pegang. Kita seret lah, taruh di pos. Saya dengan Rahman. Datang anggota selanjutnya, ini kita tinggalin, kita diemin dulu. Kita tahu ini pingsan, cuman kita nggak tahu kalau dia tuh lagi kesurupan. Oh, ternyata kesurupan. Kesurupan, dia nggak sadar. Kita taunya dia pingsan aja, mungkin dia melihat penampakan atau gimana. Udah, kita bawa lagi anggota berikutnya. Nah, kita cek ini dia kesurupan, jerit-jeritan, wah kesurupan. Nggak taunya nggak lama itu dari kuburan yang tadi ditempati anak ini. Iya, yang sebelumnya. Ya, itu keluar dari kuburan itu apa ya? Kain putih, Kain putih. kayak mau kena lah itu ya. Dia terbang dari dalam kuburan itu, terbang ke atas pohon yang percis ada di kepalanya itu. Itu jelas itu posisinya. Itu jelas kelihatan. Yang lihat siapa aja itu? Saya Rahman dan anggota satu orang yang di situ ada, yang tadi saya taruh, dia ngelihat. Dia pun lari ke arah kita. Anggota itu, kakak itu ada apa kakak? Lari sini, diem sini. Saya suruh tungguin ini yang pingsan tadi. Kita lihat, astagfirullahaladzim, apa itu? Tapi suaranya suara perempuan. Suara perempuan. Ya, mungkin dikenalnya orang tahu ke apa? Kunti ya. Ya, soalnya ada ini. Nah, itu ada yang ketawa di atas apa? Pohon itu. Iya. Itu kain itu kayak orang ayun-ayunan. Saya nggak tahu itu apa ya. Oh, Apa kunti atau apa? Soalnya itu kain putih. kain putih. Iya, kayak mau kena. Kayak mau kena Iya, terbang lah kayak ya. bukan terbang, dia kayak ayun-ayunan dia tuh. Oh, Udah kita biarin lah. Pas selesai dia udah pergi, kita lihat kuburan itu, nggak taunya kuburan itu palanya bolong. Yang kesurupan ini pun dia ngerasa keganggu. Dia nggak mau tempatnya dipakai. dipakai. Iya. Itu bolongnya itu segimana? Kalau kita nyebur itu bisa satu orang masuk, saking besarnya. Dalam saya lihat udah dalam kali itu. Saya nggak tahu apa bekas. Maaf, mungkin binatang yang ada yang masuk atau emang itu karena amblesan air gitu ya. Kita nggak tahu. Longsor ya kali. Iya, itu kejadian tuh. Nah setelah pagi itu kita selesai azan subuh. Kita kembali ke pos awal di perguruan. Kita data lagi. Satu regu nggak ada. Kemana Satu itu? regu. Jadi di data di pos kita ini ada sampai di pos mental. Iya. Cuman kenapa ada regu yang nggak terdaftar? Terdatanya ada, orangnya nggak nyampe ke pos kita. Tapi katanya dari pos sebelumnya udah ke pos kita. Oh, berarti sedang menuju ke pos selanjutnya. Dari pos sebelumnya menuju ke pos saya, ke pos mental. Nah, kenapa kok di saya nggak sampai nih? Nggak sampai. Anak ini nggak ada. Datanya ada tapi dia nggak ada daftar hadirnya. Ada satu regu kurang lebih 6 atau 8 orang waktu itu. Kita tanggung jawab dong, panitia atau senior tanggung jawab. Itu pagi jam 5:30. Setengah enam pagi. Kita kembali ke pemakaman itu, kita cari orang itu. Ternyata mereka apa coba? Lagi meditasi di bawah bambu, di bawah pohon bambu. Di situ ada aliran air kecil. Nggak sadar mereka meditasi. Saya bangunin sama teman-teman. Mereka sadar. Udah kak, kamu ngapain di sini? Kan disuruh kakak tadi. Data kamu nggak ada loh. Kamu nggak masuk di pos saya. Tapi kenapa kamu ada di sini? Ada tadi kakak. Saya merinding lagi ceritanya. Asli ya, kita nggak ngerekayasa. Saya udah ketemu kakak kok di pos itu tuh. Tapi data kamu nggak ada. Kalau data kamu ke saya keterima, kamu pasti saya checklist data kamu udah hadir. Data kamu nggak ada nih, nggak data hadir gitu ya. Terdaftar tapi kok nggak ada hadirnya. Tapi kamu kenapa ada di pos ini? Bener kak, kita udah ketemu kakak tuh. Yang nganter dia itu cuma satu orang yang jemputnya. Seragamnya sama, cuma orangnya tinggi besar. Jadi berapa orang itu dia satu regu, cuman kan namanya jurit malam satu-satu ya, satu persatu ya. Nah kenapa satu regu itu seperti diculik sama makhluk gaib ini? Digiring untuk Digiring. ke lokasi tersebut. Iya, tetap di pemakaman itu ya, cuman karena di ujung pemakaman tuh pohon bambu, ada aliran sungai kecil lah. Berarti kalau dari kuburan itu ke pohon bambunya tuh agak jauh atau Jauh. Kelihatan cuman jauh. Mungkin
100 meter lebih kali ya, atau 100 meter kita lihat pohon bambunya ada. Itu karena udah pagi, jadi kita ngelihat, oh itu ada anak-anak. Kita jemput, kita bawa pulang ke pos. Kita tanya-tanya, ya seperti itu. Katanya mereka sudah ketemu sama panitia. Kalau kita ketemu panitia, ada datanya dong. Iya. Datanya ada, kita checklist, kita cek benar. Tapi ini terdaftar, tapi tidak ada orangnya. Alhamdulillah masih bisa kembali lagi. Ketemu Iya, ya berarti. ketemu lagi, kita kumpul lagi. Jadi setiap ada acara kita harus cross check semua anggota kita berapa, yang berangkat pulang pun harus sesuai jumlahnya. Datang 70, pulang harus 70 lagi. Kalau nggak ada tugas panitia, kita jalan lagi. Itu. Ya. Sering tuh kejadian kayak gitu. Dulu juga pernah lagi di daerah Cibubur. Cibubur pernah. Ya, saya lupa tahun berapa itu ya. Ya, mungkin karena faktor umur ya, saya udah sering lupa. Sama itu. Jadi pas saya jaga itu, saya jaga di pos biasa ya, pos yang angker-angker lah gitu. Partner saya pun nggak pernah berubah, selalu Masih. dengan Rahman, nggak pernah berubah. Ceng, tugas biasa. Kamu sama Rahman, siap. Nggak pernah ada kata-kata jangan di situ atau pindah pos, nggak. Kita selalu siap. Nah itu di situ sebelum anak-anak datang, anggota itu kita ngobrol sama Rahman. Nggak taunya keluarlah dari belakang. Iya. Itu di pos kita ada pagar besi. Nggak tahu, yang kita lihat sih rumah ya. Yang kita lihat, Bentuknya, visualnya rumah. iya kayak ada rumah gitu kan. Cuman kayak rumah lama. Wah ini bener angker nih rumah nih. Saya lihat kan, angker lah kata. Man, kayaknya angker juga nih man. Biasa ceng, paling ntar ada yang nongol. Nggak lama kayak gitu bener, ada yang nongol. Hei mas, kamu ngapain? Kita kaget dong, ini orang suaranya gede amat. Pas tengok ke belakang, orang tuh tinggi banget, tinggi besar beneran. Setinggi apa gitu? Kira-kira? Kurang lebih kalau saya berdiri mungkin 2 kali lipat saya ya. Mungkin saya sepinggangnya dia. Kita bingung nih, orang gede amat. Apa benar orang? Cuma kan kita namanya ditanya orang, kita jawab ya. Sempet ngobrol lah kita tuh sama dia. Cuman kata dia jangan berisik, dia nggak mau diganggu. Oke lah, kita minta maaf kalau keberisikan. Udah ngobrol-ngobrol sama anggota pun yang datang lihatnya, kok rumah siapa itu kak? Atau kok serem banget rumahnya? Tahu rumah siapa? Ya kita kan asal taruhnya pos di situ ya, di situ aja kan. Anehnya setelah selesai pos kita mau pulang, kita balik lagi ke pos itu. Itu nggak ada apa-apa. Gak terjadi sesuatu. Nggak ada yang namanya rumah itu, nggak ada. Oh, rumahnya Kalau nggak ada. pagarnya ada, betul. Pagarnya ada, rumahnya yang nggak ada. Jadi kita nggak tahu yang kita lihat itu rumah siapa. Oh gitu. Bener, ini kenapa saya merinding terus ya cerita ya. Ya mengenang masa lalu lah ini. Ya. Jadi rumah itu mungkin hanya penglihatan kita aja. Yang kita ketemu pun saya nggak tahu itu siapa. Soalnya orangnya tinggi besar. Itu besar sekali atau Besar sekali, kalau tingginya 2 kali dari saya. berarti ada Tingginya kemungkinan ya 2 meter lebih lah, mungkin 3 meteran 3 ya. meteran. Iya, kita kan pasti nengok ke saya kayak gini nih, kayak ini orang tinggi amat itu. berarti besar, Besar banget hitam, itu ya. iya. Kita berdiri, dia duduk, itu tingginya masih tinggian dia. Oh, Kita bingung nih, orang tinggi amat, dia duduk, kita berdiri masih tinggian dia. masih tinggi dia. Iya. Cuman kita nggak berpikir macam-macam, ya pikir itu yang punya rumah. Ya udah kita Bentuk rumahnya itu rumah kayak zaman dulu, rumah bilik. Belanda atau rumah-rumah Bukan rumah orang kampung, gimana sih? Oh, rumah orang kampung. Rumah bilik yang atas itu mah kayak apa ya? Kayak daun kelapa atau apa Daun-daun tuh? kelapa itu ya, Iya, benar-benar. itu. Saya pikir kok ada kayak gitu tempat ya. Saya pikir tempat syuting atau tempat apa, tapi yang kita lihat ada. Tapi setelah pagi itu nggak ada bangunan Nggak ada, itu. menghilang. Nggak ada. Jadi kita nggak tahu yang semalam kita ngajak ngobrol itu siapa, kita nggak tahu. Rumahnya pun nggak ada. Itu cuman tanah kosong dan pohon-pohon besar. Nggak ada yang namanya rumah di situ. Berarti sekelilingnya hanya pohon-pohon Cuman aja. pohon-pohon besar. Itu tempat kita latihan di situ, uji mental, semua anggota silat di situ. Malah ada satu anggota yang tertidur di saat kita briefing bareng-bareng. Dia kayak orang meditasi. Kita kumpul bareng, dia sendirian di paling belakang. Dia duduk. Itu cowok cewek. Nah itu cewek, Oh, cewek. anggota tuh. Ya cewek sendirian aja. Saya liatin kok firasat saya nggak enak nih. Tuh bocah dari tadi di situ sendiri terus. Ada apa nih itu?
Saya liatin, saya panggil lah, dia nggak mau nyamperin. Saya suruh teman saya panggil dia tuh. Dipanggil nggak sadar, itu pingsan dia, beneran itu pingsan. Dibaca-bacain, dibangunin nggak bangun-bangun. Akhirnya kebetulan kita ada dulu pembina OSIS. Nah dia dari mungkin ulama lah ya, kebetulan dia sering ngedukung acara pencak silat. Kita minta bantuan dia, tolong Abi, minta tolong, dia ada anggota yang nggak sadar, nggak tahu. Dia samperin, sudah dibaca-bacain gimana, nggak bangun-bangun. Kata Abi, percuma kalian bangunin, dia bangun nanti azan subuh. Yang kalian lihat ini jasadnya dia, dalamnya orang bilang tuh mungkin dewa tidur katanya. Jinnya jin tukang tidur. Jadi ya tidur terus sampai pagi, ya bener azan subuh dia baru bangun. Baru bangun dia. Iya. Bener bangun tapi Bener bangun, cuman dia nggak sadar kok acaranya udahan. Itu dia. Adalah macam tuh, setiap ada kenaikan sabuk kita pasti ada kejadian. Cuman kita nggak mau di apa, kayak zaman sekarang kan kayak gini nih, ceritain gimana dulu kan nggak cukup, kita intern perguruan aja, kita tahu pengalaman di sini gitu. Malah dulu pernah di apa ya, daerah Cibatok tuh Gunung Salak. Oh Cibatok, Bogor berarti. Iya di Bogor, ya itu tahun 2004 kalau nggak salah kejadiannya. 2004 berarti 11 tahun lalu berarti ya. 11 tahun. 21 tahun yang 21 lalu tahun ya, ya. berarti. Itu di Cibatok. Saya nggak tahu angkatan keberapa itu, kita di sana. Di situ kita sewa rumah penduduk. Nah, saat kita mau ada acara apa? Api unggun, namanya pencak silat pasti ada acara api unggun. Itu dilarang sama yang punya rumah. Ulang ngahurungkeun seuneu kayak bisi aya tamu. Kita bingung, tamu siapa? Acara-acara kita, ya kan? Tamu siapa? Nggak ada tamu datang malam-malam. Saya tanya, tamunya bapak bukan? Ulang ngahurungkeun seuneu bisi aya tamu. Dia agak marah. Bapak ini kedua kali ngomongnya. Yang punya rumahnya ini. Yang punya rumah, karena kita sewa rumah dia. Itu rumahnya rumah bilik ya. Namanya di kaki gunung kan. Nggak ada rumah bagus, rumah bilik itu kita. Di belakang rumah itu kandang kambing dia. Oke lah, kita nggak ini ya, nggak berani. Cuman pasti bapak ini ngelarang ada alasan. Iya. Oke. Singkat cerita kita nggak bikin acara malam-malam itu. Nah, sewaktu mau bikin jurit malam, saya dingin, namanya di gunung, ya kan dingin. Saya pas jaga malam di depan rumah itu ada balai, saya duduk, saya nyalahin lah api kecil, buat ngangetin tangan. Nggak tahu kenapa kresek gitu. Saya pikir suara apa ya? Wah, jangan-jangan ada anjing nih. Tapi kok nggak ada suaranya. Saya mundur lah. Saya duduk di balai, liatin aja. Saya lihat tuh ada warna merah bola nyala. Bentuknya itu mata atau bola? Kayak bola, kayak mata ya. Saya pikir dulu tuh batu merah delima. Iya. Nah, namanya di gunung pasti ada dong, mungkin jimat-jimat. Nah, itu mau saya ambil tadinya. Saya mau maju, mau saya ambil, nggak taunya nongol kepalanya dari semak-semak itu. Saya mundur lagi. Ini apa ya? Apa kucing, apa anjing tuh? Kalau kucing nggak mungkin sebesar itu, palanya besar. Pala saya lebih besar pala dia. Ya. Terus nongol, anjing nggak mungkin. Akhirnya dia nampakin badan lah keluar dari semak-semak itu. Jalannya gini nih, udah kayak jagoan lah. Kalau anjing nggak gitu, kalau kambing nggak gitu. Ini macan. Cuman warnanya hitam semua. Besar atau macan kayak besar? Saya duduk di balai. Di balai itu kurang lebih ya sepinggang saya kali ya. Tinggi balai itu saya duduk. Itu macan itu lebih tinggi dari saya. Mungkin sebesar anak gajah kali ya. Itu kalau saya dimakan pun pasti ketelan sama dia, saking gedenya. Itu saya gemeter, ketakutan. Nggak mungkin lah yang nggak gemeter tuh, mustahil. Pasti ada rasa takut, pasti ada. Itu saya cuman minta apa ya, saking gemeter minta pertolongan ya. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, minta selamat. Itu macan saya ajak ngomong, saking saya grogi atau gimana, takut ya tuh. Macan jangan ganggu gua, tolong jangan ganggu, gua lagi numpang di sini, ini acara pencak silat, tolong jangan diganggu, tolong, pergi sana.
itu refleks dari diri sendiri, nggak disetting, nggak apa itu ngomong, karena Terus tiba-tiba aja. tiba-tiba saking ketakutan tuh macan ada di depan mata. Sampai macan itu dekat percis kayak saya sama Bang Awan ini ya. Iya. Jaraknya kebayang. Berarti deket banget itu. Deket Posisinya banget. langsung berhadap Nempel muka berhadap. berarti. Iya. Tuh macan di muka saya di muka macan. Ya Allah, selamatin, ya Allah selamatin. Pergi tuh. Dia mundur tuh macan itu. Wallahu alam itu dia kayak ngerti omongan saya, dia mundur sedikit. Itu saya kebetulan ada dikasih sesuguh roti ya. Iya. Mungkin roti zaman sekarang yang 2000 dulu kan masih 500 perak. Nah roti yang itu yang biasa gitu kan sama teh manis. Itu saya lempar roti. Itu roti itu masih di plastik. Saking saya takut gini, makan. Jangan makan, gua makan roti. Enggak, ternyata macan tuh duduk. Percis kayak anjing ketuannya gini duduk. Itu roti itu dikorek-korek rotinya. Dikorek. Saya bingung. Kok macan makan roti? Itu roti dimakan beneran. Berarti dia maksudnya bukan makhluk halus. Wallahu alam itu makhluk halus atau bukan. Cuman mana ada sih macan makan roti? Nggak ada kan? Iya. Ya kan? Itu dikorek-korek kan masih di plastik, sama dia dicakar-cakar. Sampai kebuka itu roti dimakan sama dia. Tapi nggak dimakan kayak saya, dimakan biasalah, sampai dikorek-korek dimakanin. Sambil dikorek-korek gitu. Iya. Habis makan dia, saya masih ketakutan tuh masih di depan saya, percis di bawah saya. Saya di balik, duduk dia di bawah saya. Posisinya tangannya gini, percis kayak anjing kalau manut sama tuannya gimana sih? Iya. Nah itu. Dia bangun lagi mengaung. Om. Itu saya hampir pingsan, Bang. Ya Allah, tolong. Selamatin. Pergi udah gua kasih roti. Itu refleks bahasa saya tuh bener-bener saking ketakutan ya, bener tuh. Dia pergi, mungkin auman itu mungkin bilang terima kasih atau mau pamit, saya nggak tahu lah itu. Dia ke belakang. Ke belakang mana? Ke belakang rumah. Aku belakang rumah muter. Iya, muter. Itu sebingkung, macan pergi kemana itu macan? Nggak, akhirnya kandang kambing berisik. Itu berisik banget. Pikir ada maling, pada keluar. Saya bilang macan, baru buyar semua tuh anak pencak silat yang di dalam rumah bangun. Saya nyari senter tuh nggak ada. Zamannya dulu ada Walkman yang sebesar gini nih. Iya. Ya kecil kan, ada lampu senter kecil. Ada. Mana kau pakai lampu kayak gitu, nggak kelihatan malam-malam di hutan. Tapi posisinya itu benar-benar nggak ada pencahayaan sama sekali. Nggak ada di hutan. Lampunya pun lampu apa colen ya apa ya? Patromak apa? Patromak bagus sih, yang pakai minyak itu. Lampu colen, lampu tempel itu. Oh, lampu tempel. Ya kayak gitu. Kan ya seadanya lah, benar-benar nggak ada lampu. Itu bener kejadiannya itu. Akhirnya pas pagi-pagi kambing hilang satu. Jejak darahnya ada, tapi ke tebing. Ke tebing. Di belakang rumah itu kan tebing tinggi. Kalau secara logika nggak masuk akal, Bawan. Mana mungkin tebing tanah itu macan bisa naik ini. Posisinya ini ya. Iya. Rata tebingnya itu. Kalau secara logika tuh nggak masuk akal. Di belakang rumah ini kan tebing tinggi. Oh. Ya. Cuman jejak darah ke arah situ. Kalau gini pasti jatuh. Tebing lurus kayak lurus gimana sih, kayak tembok gitu. Ke tembok. Iya. Tapi arah darah ke arah situ. Akhirnya yang punya rumah pagi-pagi marah-marah. Ada jejak api. Saha nu ngahrungkeun seuneu. Dia marah-marah. Itu karena dia udah ngelarang, kan udah dibilangin jangan nyalahin api, nanti ada tamu. Itu bahasanya lah ya. Iya. Orang sana berarti. Iya, ulang ngahurungkeun seuneu bisi aya tamu datang. Kita nggak ngerti tamu apa yang datang, nggak taunya bahasanya dia tuh bahasa kiasan. Tamunya itu lah itu yang tadi macan itu. Macan, sosok Iya, macan itu. sosok macan besar. Kalau macan sungguhan mungkin nggak setinggi itu ya. Soalnya kayak anak sapi itu. Anak sapi atau anak gajah lah, tinggi besar. Berarti besarnya bisa ya 2 meteran kali. Ya kemungkinan 2 meter. Kemungkinan tingginya, tapi 2 meter ya mungkin iya kurang lebih lah ya, enggak lebih sampai 2 meter banget. Tapi saya duduk di balai dengan dia, itu masih tinggian dia. Tuh. Akhirnya acara selesai, yang punya rumah nggak terima. Kambingnya hilang satu, marah-marah. Ya mau nggak mau kita patungan lah, Untuk mengganti rugi. ganti ruginya.
Ya itulah ya sebatas pengalaman itu ya. Banyak sih sebenarnya cerita-cerita kayak gituan, cuman mungkin next time kali ya kita lanjut kayak gitu. Baik, mungkin ceritanya sampai di sini aja. Oke siap. Untuk cerita selanjutnya nanti bisa di episode selanjutnya. Insya Allah kalau ada waktu, ada umur kita bisa berjumpa kembali. Siap. Makasih Oke. atas waktunya. Oke siap. Bang Uceng. Oke. Buat teman-teman atau sobat yang punya cerita-cerita horor atau kisah-kisah misteri yang ingin bercerita, boleh kok di kontak di bawah ini. Bisa dihubungi. Gua Kim Awan. Salam Chemistry.